Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Fisariza Fauzia dengan NPM 2410310080 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Insan Budi Utomo Malang. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika profesi yang berjudul Guru Menaikkan Nilai Siswa Karena Tekanan dari Orang Tua. Oke, baik teman-teman, di sini yang pertama saya akan menjelaskan konsep dasar etika dan moral. Nah, moral dalam kasus guru menaikkan nilai siswa karena tekanan dari orang tua. Moral ini merujuk pada perilaku atau nilai-nilai dasar, benar dan salah yang tertanam secara praktis di masyarakat atau individu. Dalam kasus ini, secara moral, tindakan menaikkan nilai siswa tanpa dasar akademik yang jujur dianggap salah karena melanggar nilai kejujuran dan keadilan. Nah, etika adalah refleksi kritis dan sistematis terhadap moral. Etika mempertanyakan alasan dibalik sebuah tindakan berdasarkan teori atau prinsip-prinsip tertentu. Dalam kasus ini, secara sistematis, guru tersebut sedang mengalami benturan nilai. Jika menggunakan etika deontologi, tindakan guru tersebut salah karena ia melanggar kewajiban tugas utamanya untuk memberikan penilaian yang objektif kepada siswa. Jika menggunakan etika utilitarianisme, tindakan tersebut tetap salah karena meski membahagiakan satu orang tua, guru tersebut juga merugikan banyak siswa lain yang jujur dan menurunkan standar kualitas pendidikan secara umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya etika dalam profesi guru. Mengapa sih etika sangat krusial dalam profesi guru, terutama saat menghadapi tekanan seperti kasus yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, yang pertama, sebagai guru, kita harus menjaga kepercayaan publik. Nah, guru adalah profesi yang dipercaya oleh masyarakat untuk mendidik anak bangsa. Jika guru bisa dibeli atau ditekan untuk mengubah nilai, maka kredibilitas lembaga pendidikan akan runtuh. Masyarakat tidak akan lagi percaya pada hasil belajar, ijazah, atau raport yang dikeluarkan oleh sekolah. Yang kedua yaitu menjamin keadilan bagi siswa. Etika memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan hak yang sama berdasarkan prestasi mereka sendiri. Menaikkan nilai satu siswa karena tekanan dari orang tua adalah bentuk ketidakadilan terhadap siswa lain yang sudah belajar keras dengan jujur. Kemudian yaitu sebagai benteng integritas profesional. Guru yang memegang teguh etika memiliki batasan yang jelas dalam bertindak. Etika memberikan kekuatan hukum moral bagi guru untuk menolak intervensi orang tua atau pihak manapun yang mencoba mencampuri otonomi profesionalnya dalam menilai. Kemudian memberikan teladan. Pendidikan bukan hanya soal angka di kertas, tapi soal pembentukan karakter. Jika seorang guru tidak jujur dalam penilaian, secara tidak langsung ia sedang mengajarkan kepada siswa bahwa hasil lebih penting daripada proses, dan manipulasi itu diperbolehkan. Baik, selanjutnya yaitu teori-teori etika. Analisis kasus guru yang sudah saya jelaskan barusan, yang menaikkan nilai karena tekanan orang tua, dapat dibedah menggunakan berbagai teori etika untuk melihat bagaimana setiap sudut pandang menilai tindakan tersebut. Nah, yang pertama yaitu analisis teori berbasis deontologi. Teori yang dipelopori oleh Immanuel Kant menekankan pada maksud dan ketaatan terhadap aturan atau kewajiban. Yang pertama yaitu sudut pandang. Tindakan barusan dianggap etis jika sesuai dengan prinsip yang bisa dijadikan hukum universal. Nah, analisis kasusnya berdasarkan deontologi. Tindakan guru ini salah secara mutlak. Guru memiliki kewajiban moral untuk jujur dan memberikan penilaian yang objektif. Jika semua guru di dunia menaikkan nilai karena tekanan, maka sistem penilaian pendidikan akan hancur dan tidak lagi memiliki arti. Kemudian yang kedua yaitu analisis berbasis teori utilitarianisme, yaitu hasil akhir. Teori ini menilai etika berdasarkan konsekuensi atau dampak yang dihasilkan bagi orang terbanyak.
sudut pandang tentang kasus di atas. Tindakan dianggap etis jika menghasilkan kebahagiaan atau manfaat besar bagi banyak orang. Nah, analisis kasusnya untuk jangka pendek mungkin terlihat menguntungkan bagi orang tua untuk siswa yang dinaikkan nilainya. Guru terlepas dari tekanan dan siswa tersebut menjadi senang. Untuk jangka panjangnya, tindakan di atas itu tidak etis. Hal ini merugikan siswa lain yang jujur, merusak reputasi sekolah, dan menghasilkan lulusan yang kompetensinya tidak sesuai dengan nilai rapot. Manfaat bagi satu orang siswa tersebut tidak sebanding dengan kerugian sistematik bagi seluruh kelas atau masyarakat sekolah. Kemudian yang ketiga, analisis berbasis etika keutamaan. Nah, teori ini berfokus pada karakter dan watak dari perilaku tindakan guru tersebut. Analisis kasusnya, tindakan ini menunjukkan kurangnya keberanian moral dan integritas. Seorang guru yang memiliki keutamaan seharusnya berani mempertahankan kebenaran meskipun menghadapi resiko atau tekanan dari pihak manapun. Kemudian yang keempat yaitu analisis berbasis teori keadilan. Nah, teori ini menekankan pada perlakuan yang sama dan adil bagi semua individu. Analisis dari kasus tersebut yaitu tindakan ini melanggar prinsip keadilan distributif. Siswa yang belajar keras namun mendapatkan nilai yang sama atau bahkan lebih rendah dari siswa yang nilainya dikatrol mengalami ketidakadilan. Status sosial atau tekanan dari orang tua tidak boleh menjadi dasar pembeda dalam pemberian nilai akademik terhadap siswa. Untuk selanjutnya yaitu prinsip dan kode etik profesi guru. Analisis terhadap kasus guru yang menaikkan nilai karena tekanan dari orang tua, jika ditinjau dari Kode Etik Guru Indonesia, menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan guru dengan peserta didik, orang tua, dan profesinya sendiri. Yang pertama yaitu pelanggaran terhadap hubungan guru dan peserta didik. Dalam kode etik, guru berkewajiban membimbing peserta didik seutuhnya untuk membentuk manusia yang berjiwa Pancasila. Dengan menaikkan nilai secara tidak sah, guru gagal mengajarkan nilai kejujuran kepada siswa. Hal ini memberikan pelajaran yang salah kepada peserta didik bahwa hasil akhir dapat dimanipulasi dan lebih penting daripada proses belajar. Kemudian pelanggaran terhadap hubungan guru dengan orang tua. Kode etik mengatur bahwa guru harus membina hubungan kerjasama yang harmonis dengan orang tua siswa demi kepentingan peserta didik. Nah, kerjasama yang dimaksud bukan berarti guru harus menuruti keinginan orang tua yang melanggar aturan. Guru juga memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman objektif kepada orang tua mengenai kemampuan anaknya. Kemudian pelanggaran terhadap hubungan guru dengan profesi. Guru diwajibkan menjunjung tinggi martabat profesi dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Nah, salah satu kode etik adalah guru terus meningkatkan mutu profesinya. Menghasilkan nilai rapot yang palsu berarti guru tersebut telah melakukan malpraktik dalam proses evaluasi pendidikan. Untuk selanjutnya, tanggung jawab sosial guru. Analisis tanggung jawab sosial guru dalam kasus ini menyoroti bagaimana tindakan seorang pendidik berdampak luas melampaui dinding kelas. Ketika seorang guru menyerah pada tekanan orang tua untuk memanipulasi nilai, ia sebenarnya sedang melalaikan kewajiban sosialnya terhadap masyarakat dan masa depan bangsa. Yang pertama yaitu pelanggaran tanggung jawab sebagai teladan sosial. Guru adalah kompas moral bagi masyarakat. Dalam kasus ini, guru gagal menjalankan tanggung jawabnya untuk menjadi contoh integritas. Untuk dampak sosialnya, masyarakat belajar bahwa aturan bisa dilanggar jika seseorang memiliki kekuatan atau posisi untuk menekan. Kemudian konsekuensinya, guru akan kehilangan kewibawaan sosialnya. Di masa depan, masyarakat tidak akan lagi menghormati keputusan guru karena dianggap bisa dinegosiasikan. Kemudian kegagalan sebagai penjaga keadilan sosial. Salah satu tanggung jawab sosial guru adalah memastikan adanya kesamaan hak bagi setiap siswa untuk mendapatkan penilaian yang jujur.
untuk ketidakadilan bagi siswa lain. Dengan menaikkan nilai satu siswa secara tidak sah, guru tersebut melakukan diskriminasi terhadap siswa lain yang jujur namun memiliki orang tua yang tidak melakukan tekanan. Kemudian, tanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia. Secara sosial, guru bertanggung jawab melahirkan generasi yang kompeten. Nilai rapot adalah sertifikasi publik atas kemampuan seseorang. Memberikan nilai yang tidak sesuai fakta adalah bentuk penipuan terhadap institusi pendidikan atau dunia kerja yang akan menerima siswa tersebut. Kemudian tanggung jawab dalam mengedukasi orang tua. Tanggung jawab sosial guru juga mencakup mendidik masyarakat. Dalam hal ini ada orang tua. Guru seharusnya mampu memberi pemahaman kepada orang tua bahwa memaksa kenaikan nilai justru akan mencelakai anak mereka di kemudian hari, karena si anak akan terbiasa menempuh jalan pintas. Dengan menuruti tekanan tersebut, guru secara tidak langsung ikut melestarikan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme diangkat di tingkat paling dasar, yaitu pendidikan. Oke, baik. Untuk yang terakhir yaitu dilema etika dalam profesi guru. Analisis dilema etika dalam kasus ini membedah situasi di mana guru terjepit di antara dua pilihan yang sama-sama memiliki dasar pembenaran, namun saling bertentangan secara moral. Yang pertama yaitu jenis paradigma dilema etika. Dalam studi kepemimpinan dan etika pendidikan, kasus ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa paradigma dilema. Yang pertama yaitu keadilan. Keadilan, guru merasa harus mengikuti aturan penilaian yang baku dan objektif demi keadilan bagi seluruh siswa di kelas. Guru mungkin merasa kasihan jika siswa tersebut tidak naik kelas atau tidak lulus, yang dipicu oleh kekhawatiran orang tua akan masa depan anak mereka. Kemudian untuk individu dan masyarakat. Untuk individu, mungkin guru ditekan untuk menyelamatkan satu siswa, yaitu kepentingan individu. Tapi untuk bagi masyarakat, guru harus mempertimbangkan dampaknya terhadap komunitas, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan standar nilai pendidikan. Untuk jangka pendeknya, menaikkan nilai akan segera mengakhiri konflik dengan orang tua dan menciptakan ketenangan di sekolah saat itu juga. Namun untuk jangka panjangnya, tindakan guru tersebut akan merusak karakter siswa tersebut dan menghancurkan integritas profesional guru di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu analisis berdasarkan prinsip resolusi dilema. Untuk mengambil keputusan, guru biasanya terjebak di antara tiga prinsip penyelesaian, yaitu yang pertama berpikir berbasis hasil akhir. Guru mungkin berpikir bahwa dengan menaikkan nilai, konflik selesai dan siswa tetap bisa lanjut sekolah. Namun secara utilitarian, hal ini salah karena merugikan kepentingan orang banyak. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Guru yang teguh pada prinsip ini akan menolak tekanan tersebut. Ia akan percaya bahwa peraturan penilaian harus ditegakkan tanpa pengecualian. Karena jika satu orang boleh memanipulasi nilai, maka aturan tersebut tidak lagi bermakna. Kemudian yang ketiga yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Guru mencoba memposisikan diri sebagai orang tua, namun rasa peduli yang benar seharusnya ditujukan pada masa depan karakter siswa, bukan sekedar angka rapot. Peduli pada siswa berarti mendidiknya bahwa keberhasilan harus diraih dengan usaha, bukan melalui intervensi orang tua. Kemudian faktor-faktor penyebab dilema etika guru. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan relasi kuasa. Jika orang tua memiliki posisi sosial atau ekonomi yang tinggi, guru merasa terancam secara karir atau keamanan posisi di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu budaya sekolah. Jika sekolah memiliki budaya asal bapak senang atau mengutamakan tingkat kelulusan 100% demi akreditasi, guru akan merasa terisolasi jika mencoba jujur sendirian. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya perlindungan. Tidak adanya dukungan dari kepala sekolah atau organisasi profesi membuat guru merasa harus menghadapi tekanan orang tua secara mandiri.